Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Irfani SPDI. Saya mahasiswa PPG tahun 2022 batch 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan mempraktekkan uji praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, teman-teman mulai kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman kamilan. Amin. Kaifa halul an? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Jadi kita disemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Perempuan siapa aja? Kasmawati. Ada suratnya barangkali? Yang laki-laki siapa aja yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Apa sama Rizky, Pak? Iya, Rizky, keterangan? Apa? Alfa. Satu lagi? Izin, Pak. Izin, siapa yang izin? Afan Al-Baghdadi. Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, biar semangat, mari kita ice breaking dulu. Jadi Bapak akan kasih abang-abang tentang tepuk semangat. Ada yang sudah tahu tepuk semangat? Ada, Pak. Baik. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Tepuk semangat. Baik, bagian di sekelilingnya masih ada sampah-sampah atau yang belum rapi bangkunya, silakan dirapikan atau silakan diambil sampahnya. Oke, sudah rapi semua? Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Baik, kajian kita kali ini yaitu tentang menganalisis proses pemilihan khulafaur rasyidin, kemudian menganalisis substansi dan strategi dakwah khulafaur rasyidin. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses pemilihan Khalifah Abu Bakar Rasyidin. Kemudian dapat menganalisis proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab, menganalisis proses pemilihan Khalifah Utsman bin Affan, menganalisis proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Abu Bakar Rasyidin, kemudian menganalisis substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab, kemudian menganalisis substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan, dan menganalisis substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Ya, peta kerjanya bisa kita lihat di depan ini. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar Rasyidin, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan strategi dan kebijakannya. Baik, di depan kalian sudah ada gambar dan ada tayangan gambar ini.
Oke, kira-kira apa yang terpikir oleh kalian jika gambar ini dikaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Nadia Rizky. Jadi, Pak, Al-Quran itu awalnya berbentuk lembaran-lembaran mushaf, kemudian dikodifikasi dan digabungkan menjadi alias dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Nadia Rizky. Baik anak-anak semua, kita akan menyaksikan tayangan video tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi silakan simak baik-baik tayangan ini. Kemudian nanti setelah kalian melihat full video ini, maka nanti ada diskusi kelompok. Ya, kelompoknya Bapak bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan isi dari video ini, yaitu kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, silakan konsentrasi untuk menyimak video ini. Sahabat adalah teman dalam perjuangan visi dan misi yang sama. Keberadaan sahabat menghapus kesendirian ketika menghadapi tantangan kehidupan. Maka kesetiaan dan loyalitas para sahabat kepada Rasul utusan Allah berbuah kenikmatan yang tiada tara. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa, siapakah laki-laki pertama yang berislam setelah turunnya wahyu pertama di Gua Hiro? Dia bernama Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Kita lebih mengenalnya sebagai Abu Bakar Asy-Syiddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Dan siksaan kaum kafir Quraisy memuncak hingga seorang bernama Abu Jahal mengumumkan sebuah sayembara. Dia berkata bahwa siapapun penghuni kota Mekah yang mampu membunuh Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Maka Umar bin Khattab langsung berkata kepada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam, apakah hadiahnya benar?" Dan Abu Jahal menjawab, "Ya." Maka setelah mendapatkan penjelasan ini, dengan segera Umar bin Khattab menghunus pedangnya dan pergi mencari Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak akan membagi kelompok ini menjadi 4 kelompok seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ada kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oke, dihitung 1, 2, 3, 4 sampai berurutan sampai ke belakang ya. Oke, dimulai dari tulis. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. Oke, berarti pas ya. Jadi 4 kelompok. Oke, jadi yang satu yang merasa satu tadi berarti satu berarti semuanya kelompok Abu Bakar. Kemudian yang 2 kelompok Umar, kelompok yang 3 nomor 3 kelompok Utsman, dan yang keempat kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, baik. Kelompok yang sudah Bapak bagi tadi menjadi 4 kelompok. Oke. Masing-masing kelompok silahkan mencari buku referensinya di perpustakaan kita. Oke. Jadi nanti kita berdiskusi di sana dan kalian cari referensi dari perpustakaan. Oke, silakan kita ke perpustakaan. Angkanya cepet kali. Apaan tuh? Aku nggak urut kamu, jangan. Baik anak-anak semua, silakan sesuai yang sudah dibagi kelompoknya tadi, kelompok Abu Bakar, kelompok Umar, kelompok Utsman, dan kelompok Ali, untuk mencari buku referensi sejarah kebudayaan Islam. Oke, dipersilakan.
Ada tadi, udah diambil. Ambil bukunya udah diambil. Kalau masih kalau udah, mari kumpul. Ini tuh kasih jangan macet kamu buat aja ambil itu dari Buku yang kelas 10. Ini kelompok satu tadi ya? Ini kelompok dua. itu tugas pokoknya dari Alibina di kali cepat. Oke, baik anak-anak semua, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi di perpustakaan. Kelompok Abu Bakar Asyidi, kelompok Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, kita sepakati kelompok mana dulu? Kelompok Abu Bakar Asyidi. Oke, silakan kelompok Abu Bakar untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya menyimak. Siapa? Kemudian kalau ada pertanyaan disiapkan ya oleh kelompok masing-masing. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Khulafaur Rasyidin yang materinya akan dibacakan oleh Fitran. Oke, Khulafaur Rasyidin berdiri pada tahun 11 atau 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Umar bin Khattab memerintah pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan memerintah pada tahun 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib memerintah pada tahun 36 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Fida Khamsa dari kelompok Umar bin Khattab. Ingin memberikan satu pertanyaan, yaitu kan Abu Bakar dalam penulisan namanya mendapat julukan As-Siddiq. Jadi mengapa Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq karena Abu Bakar adalah sahabat yang selalu membenari perkataan Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti Isra Mi'raj. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk di tempat masing-masing. Kita kasih aplaus dulu. Baik, ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita kali ini tentang Khulafaur Rasyidin? Saya Pak. Ya, silakan. Dan pembelajaran Khulafaur Rasyidin pada saat ini, keempat khalifah ini dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama seluruh kaum muslimin saat itu.
dengan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq memerintah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Ya, kita kasih aplaus. Bapak akan membacakan kesimpulan materi kita hari ini tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. Kemudian orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan Rasulullah, yaitu sebagai sahabat, kemudian bernasihat, teman dekat dan karib. Kemudian memiliki kualifikasi keimanan dan ketakwaan yang tinggi atas kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian Khulafaur Rasyidin membela dan memperjuangkan dakwah Rasulullah, dan terakhir Khulafaur Rasyidin sebagai pelindung Rasulullah. Baik, untuk evaluasi kita hari ini, silakan kalian masing-masing untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak share di grup SKI kelas 10 MIA 3. Oke, baiklah, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita kali ini, tugas untuk minggu depan adalah tentang mencari jasa-jasa Khulafaur Rasyidin, mulai dari jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama